اللهم صل وسلم عليه. Alhamdulillah telah hadir tengah-tengah kita, guru kita ya, Ustaz Taufik Tobi, yang dimana beliau akan melanjutkan pembahasan terkait dengan fikih munakahat dan sebab talak mudah dan lucu ya. Jadi ini adalah tema yang sangat menarik karena tentunya tema ini penting ya supaya dalam menjalani kehidupan rumah tangga ya, seorang suami itu mesti berhati-hati ketika misalkan dalam keadaan misalkan sedang marah dengan istrinya ya. Jangan sampai kemudian karena kita tidak tahu hukumnya kemudian kita mudah sekali mengucapkan kata-kata talak atau yang semacamnya, karena tentu ketika kita mengucapkan kalimat-kalimat seperti cerai segala macam itu nanti akan ada implikasi besar. Baik, untuk mempersingkat waktu kajian langsung kita mulai saja. Nanti untuk pemaparan materi sampai menjelang isya, nanti setelah pada isya kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baik, untuk waktu dan tempat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang tak terhingga. Mudah-mudahan kita istiqomah mensyukuri nikmat-nikmatnya dengan meningkatkan amal soleh, amal ibadah kita di setiap aktivitas kita. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada panutan dan teladan kita, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan seluruh kaum muslimin muslimat yang masih konsisten dalam menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kita nanti akan memperoleh syafaatnya di hari akhirat. Amin, Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, yang pertama, alhamdulillah malam hari ini kita sudah berada di bulan Sya'ban. Tadi siang sudah tanggal 1, kita sekarang masuk tanggal 2. Ya. Apa yang menjadi keistimewaan bagi umat Islam menteladani Rasulullah terkait bulan Sya'ban tentu adalah meningkatkan amal ibadah kita sebagai warming up untuk menjumpai bulan Ramadan. Amalan apa yang banyak dilakukan oleh Rasulullah? Ya, yang menonjol adalah ibadah puasa. Puasa sunnah. Ya, mau ngambil Senin Kamisnya, mau jadi Nabi Daud, sehari puasa sehari berbuka, atau mau puasa hampir 1 bulan full di bulan Sya'ban, ya. Begitu akhir Sya'bannya buka, ya, enggak puasa lagi, besoknya langsung puasa Ramadan juga boleh.
ya, karena itu pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kemudian yang kedua, pada kajian malam hari ini kita masih melanjutkan fiqhul munakahat, fikih tentang pernikahan. Ini mungkin terakhir ya, kalau tuntas malam ini berarti episode berikutnya sudah harus ganti materi ya. Kalau ganti materi ya bisa pilih, ada biasanya kalau sudah ada pernikahan, ada hasil ya, ada simpanan, ada peninggalan ya, orang suami istri ada yang meninggal salah satunya atau dua-duanya, terus hartanya gimana, maka nanti akan masuk pada bab waris ya. Nah, baik, kita akan masuk sini dulu ya. Ini persoalan krusial dalam kehidupan keluarga, khususnya kaum muslimin muslimat yang banyak tidak paham aspek hukumnya. Ada 3 hal yang kita bahas: talak, iddah, rujuk ya. Talak, cerai; iddah, masa tunggu ya; rujuk itu kembali. Tolak maknanya cerai, terlepasnya hubungan ya, pernikahan. Nah, setelah terjadi terlepasnya hubungan pernikahan, putus hubungan pernikahan, maka boleh nggak langsung menikah? Nah, maka nanti ada bab iddah, masa tunggu. Terus boleh nggak mau kembali lagi? Ya, dikasih wadahnya dalam Islam namanya rujuk ya, boleh untuk kembali lagi. Teknisnya gimana nanti kita lihat. Baik, berikutnya kita akan bahas tentang pengertian talak ya. Secara etimologis, talak itu berarti melepas ikatan ya. Talak berasal dari kata itlaq yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam kajian syariat di sini talak berarti memutuskan atau membatalkan ikatan pernikahan. Jadi dibatalkan ikatan pernikahannya atau diputus ikatan pernikahan itu. Ya. Nah, itu baik pemutusan itu terjadi pada masa kini jika talak itu berupa talak bain, maupun pada masa mendatang, yakni setelah iddah. Jika talak berupa talak raj'i dengan menggunakan lafaz tertentu. Nah, intinya yang namanya talak itu terlepasnya, terputusnya tali ikatan pernikahan. Ya, jadi kalau sudah terputus tali pernikahan berarti statusnya apa? Orang lain yang dulunya halal memandangnya, menyentuhnya, hidup bersamanya, dan kemudian bahkan tidur bersamanya ya. Begitu sudah ada kata talak ya, maka putus ikatan pernikahan. Artinya apa? Ya, berlakulah konsep hidup seperti sendiri-sendiri gitu kan ya. Jadi yang tadinya menjadi halal, ada hal-hal yang kemudian jadi haram ya. Memandang jadi haram, kemudian menyolek-nyolek haram, apalagi hidup bersama lagi. Makanya hati-hati ini dengan talak ini. Kemudian yang berikutnya hukum talak ya. Sama dengan pernikahan, hukum nikah itu awalnya mubah, bisa menjadi haram kalau takut berbuat zina ya. Bisa jadi sunnah kalau dia sudah mampu, kemudian nggak takut berbuat zina, nggak khawatir berbuat zina, maka hukumnya sunnah ya gitu. Nah, talak juga begitu. Di sini ada hukumnya wajib. Jika terjadi konflik antar pasangan suami istri yang ini sudah nggak mungkin dipadukan kembali ya, ketika berdua ini dipaksakan untuk menjadi pasangan suami istri, justru madorotnya, bahayanya lebih besar. Maka di sini hakim menugaskan mediator, 2 orang mediator untuk menilai situasi konflik tersebut. Lalu kedua mediator itu merekomendasikan bahwa sepasang suami istri tersebut harus bercerai.
maka suami harus menceraikan istrinya. Jadi perceraiannya itu jadi hukumnya wajib. Kemudian bisa jadi sunnah, ya, seorang suami dianjurkan untuk melakukan talak dalam kondisi ketika istrinya kerap tidak menjalankan ibadah-ibadah wajib, ya, seperti sholat wajib, ya, serta tidak ada kemungkinan memaksa istrinya, susah sekali untuk dipaksa untuk melakukan ibadah sholat, apalagi dianjurkan secara lembut gitu. Nah ini ya sudah, kalau memang sudah susah diatur masalah sholat ini tidak bisa, disabar-sabarin sudah. Nah, tapi ingat Pak ya, jadi talak itu jalan terakhir. Kalau ada istri yang kemudian kurang taat, ya sabar dulu. Yang durhaka maka ada prosesnya kan, ya. Suruh apa? Ya suruh nasihati nggak mempan, kasih peringatan kan gitu, ya. Kasih peringatan nggak mempan juga, pisah tidur kan gitu. Nah, itu sudah ada ketentuannya kemarin. Nah berikutnya adalah bisa jadi mubah. Talak boleh dilakukan dalam kondisi ketika suami memiliki istri yang buruk perangainya, kasar tingkah lakunya, ya, atau tidak bisa diharapkan menjadi partner yang ideal, ya. Anaknya juga nggak bisa nggak mampu mendidik anaknya dengan baik. Nah, ini boleh kalau mau melakukan talak. Nah makruh, nah ini bila melakukan tanpa alasan yang kuat, atau ketika hubungan suami istri itu baik-baik saja, udah saya cerai kamu, nah ini makruh hukumnya. Itu dihindari, dibenci yang seperti itu kalau nggak ada sebab, ya. Dan haram apabila seorang istri diceraikan dalam keadaan haid, ya. Nah, atau dalam keadaan suci, dalam keadaan ketika ia telah disetubuhi di dalam masa suci tersebut, lagi menstruasi, saya cerai kamu, haram hukumnya, ya. Kemudian baru disetubuhi, ya, selesai melakukan persetubuhan, saya cerai kamu, haram hukumnya, ya. Itu sangat logis. Kenapa? Karena secara psikologis itu wanita rasanya bagaimana, ya, ya baru dipakai kemudian langsung dicerai gitu. Waduh, ya. Ini suami yang nggak benar yang begitu itu, ya. Mau menceraikan pun ada adabnya, ada ketentuannya gitu, ya. Sebagaimana menyembelih pun ada ketentuannya, ya. Jangan mentang-mentang ini dibolehkan untuk disembelih, main hajar aja. Mana dulu itu kan, ekornya dulu, kakinya dulu, dari hajar yang berikutnya, ini tidak boleh, ya. Nah, Bapak hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika talak itu harus jatuh, maka jangan sampai menjatuhkan talak itu yang makruh atau sampai yang haram. Oke, berikutnya ada sebab-sebab talak. Nah, ini talak karena kematian, udah pasti kan, masa mau jadi pasangan mayat gitu, ya. Iya, kalau sudah jadi mayat, tidur sama dia pasti nggak mau, ya. Kemana ditemenin dia nggak mau juga, ya kan, pasti takut kan. Jadi karena kematian maka terputuslah pernikahan. Kemudian putus akibat perceraian, ya tadi yang akan kita bahas. Kemudian ada pula perceraian akibat putusan pengadilan. Suaminya ngedablek, nggak mau mencerai, padahal dia sudah nggak bisa memberikan nafkah yang baik, ya. Atau suaminya ini justru berbuat dolim. Nah, suami istrinya setiap hari didolimi, nggak nahan dia, maka diputuskan oleh pengadilan, ya. Oleh pengadilan inilah yang kemudian menjadi putus. Kemudian yang berikutnya, dasar hukum talak. Banyak ayat-ayat Al-Quran, terutama di Al-Baqarah di akhir juz 2, ya. Tuh, wa idza talaqtumun nisa, ini di Al-Baqarah 231, 232 itu banyak menjelaskan tentang talak, ya. Nah, kemudian ada pula di juz 29 ada surat tersendiri namanya surat At-Talaq, ya, yang di dalamnya isinya menjelaskan tentang talak. Nah, satu ayat yang saya kutip di sini adalah, ya, surat Al-Baqarah 231. Karena waktunya singkat saya baca artinya saja. Apabila kamu mentalak istri-istrimu lalu mereka mendekati akhir iddahnya,
maka rujukilah mereka dengan cara-cara yang ma'ruf. Ya, jadi ada ini di sini ada mentalak, ada iddah, ya, akhir iddahnya gitu kan. Kemudian ada kata-kata rujuk. Nah, ada talak, iddah dan rujuk. Jadi di sini apabila kamu mentalak istri-istrimu lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik. Atau ceraikan mereka dengan cara yang ma'ruf. Kalau mau lanjut, ya, kembali kepada istrinya, cara yang baik. Jangan dipermainkan lagi. Ya, kalau mau cerai, cerai dengan cara yang baik. Sehingga nanti masih terjadi ikatan ukhuwah, persaudaraan yang baik. Nah, di sini dikasih penekanan, jangan kamu merujuki mereka hanya untuk memberi kemudaratan. Kemudaratan itu ya bahaya, memberi sesuatu yang tidak bermanfaat, ya, menyusahkan. Justru rujuk malah jadi susah. Nah, itu tidak boleh. Kalau sudah mau rujuk konsisten, harus ada perubahan-perubahan. Baik, ya, itu barang siapa takut berbuat zalim pada dirinya sendiri, janganlah kamu jadikan hukum Allah suatu permainan. Cerai rujuk, cerai rujuk, cerai. Nah, itu dipermainkan hukum Allah seperti itu. Ya, dan ingatlah nikmat Allah padamu, ya, yaitu hikmah Allah memberikan pelajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan. Bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang talak, iddah dan rujuk, Al-Baqarah 231. Kemudian hadis Nabi populer ini, hadis ini, ya, artinya jelas di sini abghadul halal. Inna abghadul halal ilallah at-talaq. Ya, apa kata beliau? Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah talak. Ini bahasanya, ya, seakan kurang tegas. Ya, sesungguhnya ada perbuatan halal, tapi di sini dibenci oleh Allah adalah talak. Nah, di hadis ini secara tidak langsung Islam itu membolehkan perceraian. Namun di sisi lain juga mengharapkan agar proses perceraian itu tidak dilakukan oleh pasangan suami istri karena dibenci oleh Allah sesungguhnya, gitu kan. Nah, tapi kalau kemudian keran cerai ataupun talak ini tidak diadakan, maka juga akan menjadi kesulitan ketika rumah tangga ini sudah tidak bisa dipadukan kembali. Baik, jadi halal tapi sebaiknya dihindari, gitu. Halal sebaiknya dihindari itu talak. Nah, kemudian ini udah lewat aja. Nah, rukun dan syarat talak. Ya, sama dengan kayak menikah juga ada rukunnya. Ya, tentu talak itu akan terjadi manakala ada suami, ya, ada suaminya. Ya, syaratnya apa? Suaminya itu berakal. Kalau suaminya gila, dia mengatakan saya cerai, enggak sah itu, ya. Nah, kemudian harus balik. Kemudian atas kemauan sendiri, bukan atas dasar paksaan. Orang tua intervensi. Udah loh, kamu ceraiin tuh istrimu. Itu, ya. Padahal anak itu masih suka. Nah, ini intervensi yang seperti itu tidak sah, ya. Jadi dalam hukum Islam seperti itu. Tapi, ya, kalau kemudian suaminya itu kemudian berat di orang tua, udahlah daripada orang tua saya sakit dan terus sakit-sakitan gara-gara saya punya istri ini, akhirnya saya ceraikan. Nah, itu artinya awalnya terpaksa, pada akhirnya, ya, muncul kesadaran itu, ya, jadi cerai yang seperti itu. Jadi ada suami. Yang kedua ada istri. Istri yang ditolak disyaratkan di sini istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami.
Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah, ya, perkawinannya harus sah gitu, ya. Berikutnya ada sigot talaknya, saya ceraikan kamu, itu, ya, itu namanya sigot. Kemudian yang berikutnya adalah sengaja dengan perencanaan, saya akan ceraikan istri saya baru jadi. Tapi kalau nggak sengaja, momennya ngigu, ya, tidur, ya, kemudian mulutnya ngomong sambil nuding-nuding istrinya di ranjang gitu kan, oh saya cerai lo, padahal pulas gitu kan. Nah, yang kayak begini tidak sah, ya, talak itu nggak terpenuhi. Nah, yang berikutnya di sini adalah macam-macam dan bentuk talak. Nah, ini banyak sekali. Yang pertama ada talak sunni, ya, talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntutan sunnah, ya. Dikatakan talak sunni jika istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak. Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci di mana talak itu dijatuhkan. Maksudnya apa? Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dan dari haid, ya, tetapi pernah digauli. Jadi tidak termasuk talak sunni ini di sini, ya. Jadi kalau yang tidak pernah digauli itu, maka di sini talaknya bukan talak sunni. Kemudian mentalak istri harus secara bertahap. Yo, saya cerai lo. Nah, ini enggak sunni, enggak sunnah, enggak sesuai sunnah. Ini emosional, ya. Makanya tadi dikatakan di awal di ayat Al-Qur'an itu, kalaupun toh mau rujuk cara yang baik, tapi kalau mau berpisah pun dengan cara yang baik. Nah, ada talak bid'i, ya, bid'i dari kata bid'ah, ya, talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat, ya, talak sunni. Apabila seorang suami menceraikan istrinya ketika sedang dalam keadaan haid atau nifas, ya, dalam kondisi haid, dalam kondisi melahirkan, nifasnya belum selesai, saya cerai kamu. Nah, ini tolak yang bid'ah, nggak sesuai sunnah, ya. Walaupun secara hukum dia sah, tapi tolaknya ini tolak yang tidak sesuai dengan ajaran Rasul. Nah, kemudian ketika dalam keadaan suci sedang ia telah menyetubuhinya pada masa suci tersebut, padahal kehamilannya belum jelas. Habis melakukan persetubuhan, tadi udah saya sampaikan, kemudian suami mengatakan saya cerai kamu. Nah, padahal ketika melakukan persetubuhan itu bisa jadi air sperma yang kemudian membuahi ovum itu bisa jadi bibit keturunan gitu. Makanya harus jelas dulu di sini. Makanya tidak boleh kayaknya begitu. Kemudian seorang suami mentalak 3 kali istrinya dengan satu kalimat. Tadi saya cerai kamu, saya cerai kamu, saya cerai kamu. Nah, saking emosinya umumnya. Nah, ini juga enggak nyunah talaknya yang seperti itu, enggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya ada talak sunni wa bid'i. Di situ ada talaknya mengandung sunnahnya, ada juga yang bid'ahnya. Apa di sana? Yaitu tolak yang tidak termasuk kategori tolak sunni dan tidak pula termasuk tolak bid'i. Apa di sana? Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli, ya. Saya cerai kamu, nah, secara tegas, seperti dengan mengucapkan tadi aku cerai, ya. Kemudian apabila suami menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak sharih, maka menjadi jatuhlah talak itu dengan sendirinya sepanjang ucapannya itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri. Sadar dan kemauan sendiri. Bapak-bapak sekalian, ada pula hadis yang lain, ya, yang menegaskan satu hal, candanya itu bisa jadi serius. Candanya itu bisa jadi serius. Itu apa? Ya, apa namanya? Di antaranya nikah dan talak ini. Ya. Apa maknanya candanya bisa jadi serius? Jangan bermain-main dengan kata cerai. Gitu ya. Jangan bermain-main dengan kata cerai. Marah dikit, saya cerai lu. Ya, kalau itu diucapkan kayak begitu, ya,
candaannya pun bisa jadi serius. Ya, jadi serius. Ini dalam satu pendapat seperti itu, makanya dijaga betul. Jangan sampai suami gampang marahnya kemudian mengucapkan kata cerai. Nah, jadi kalau sudah terucap saya cerai kamu, jadi jatuh itu talak. Kalau itu diungkapkan, ya istri diem baik gitu kan, malam kayaknya baik lagi tuh, baik lagi, belum ada kata rujuk, ya. Kemudian ya hidup bersama dalam satu rumah, kemudian tidur juga bareng gitu, ya. Dan kata-kata ucapan kata cerai itu menjadi cemilan, ya. Dikit-dikit cerai, dikit. Nah, ini keluarga yang seperti ini sudah menyimpang daripada ya, ketentuan Islam, ya. Bayangkan kalau sudah terlepas ikatan pernikahan itu berarti kan dia statusnya sudah orang lain. Kalau sudah orang lain hidup dalam satu keluarga, hidup bareng, apalagi tidur bareng, ya belum ada kata rujuk. Wah, ini jadi perzinaan akhirnya, ya. Berikutnya selain ada yang sharih, ada yang kinayah. Kinayah itu kalimat yang bercabang, ya. Jadi ada makna lain. Apa istilahnya, homonim atau apa ya? Satu kata tapi maknanya bisa bermacam-macam. Nah, misalnya perkataan suami, saya melepas kamu, kamu saya lepas, saya tinggalkan kamu, ya sudahlah, pulanglah kau pada ibumu, ya. Ya, jadi bahasa-bahasa seperti itu namanya artinya ini talak kinayah. Nah, di sini selanjutnya dikemukakan bahwa apabila lafaz-lafaz ini keluar dari mulut, lafaz itu kalimat ya. Nah, apabila kalimat atau kata ini keluar dari mulut seorang suami disertai niat talak, maka jatuhlah talak bagi sang istri. Namun jika tidak disertai dengan niat, maka tidak jatuh talak. Makanya ketika ada bahasa-bahasa yang bersayap kayak tadi, ibu tegasin, ya udahlah sana, udah payah kamu, pulang aja pada ibumu. Nah, ini sebagai istri harus bertanya, ini maksudnya apa ini? Pulang ke ibu saya itu maksudnya apa? Ya pulang aja, ya silaturahim sana ke sana, ya udah nggak jadi talak. Ya, tapi kalau maksudnya apa nih? Ya sudah, kita udah nggak akur nih, ya kamu balik lagi, apa namanya? Saya cerai kamu. Nah, jadi bahasa yang seperti itu harus dipertegas oleh sang istri. Maksudnya apa? Kalau itu maksudnya di hatinya itu sebenarnya dia ingin mencerai, ya, tapi kalimatnya seperti itu, ya itu sudah jatuh talak. Ya. Berikutnya ada lagi talak raj'i. Nah, ini dari sisi bilangan ya, dari sisi bilangan talak raj'i itu talak satu atau dua yang dijatuhkan suami kepada istri yang telah digauli ya tanpa ganti rugi. Ya, dalam keadaan ini suami berhak rujuk dengan istrinya tanpa akad dan mahar, ya, tanpa akad dan mahar baru selama rujuk itu dilakukan dalam masa iddah. Suami dalam kasus rumah tangga mengatakan saya cerai kamu. Udah, istrinya menangis pulang ke ibunya. Nah, boleh nggak sang istri tadi kemudian ya udah kalau begitu ini ada tetangga di sebelah yang minat sama kamu. Ya, kemudian langsung terjadi pernikahan, boleh enggak? Enggak boleh. Maka harus nunggu yang disebut dengan masa iddah. Berapa masa iddahnya? Masa iddah itu masa tunggu bagi seorang istri yang dicerai hidup atau dicerai mati oleh suaminya. Kalau cerai hidup, masa iddahnya itu 4 bulan 10 hari. Dalam Al-Quran ditegaskan begitu, ya. 4 bulan 10 hari agak lama Bu ya. Berapa ini berhari berarti itu? 4 kali 3 120. Ya, 130 hari agak lama. Nah, kalau yang dicerai hidup berapa nunggunya? Nunggunya ada dua pendapat. Dalam mazhab Hanafi itu 3 kali haid. Ya, 3 kali haid. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i 3 kali suci. Tapi akhirnya jatuhnya ya 3 bulan juga. Hari ini haid. Nah, ini
masa pertama, nanti ketemu haid lagi gitu kan, ketemu haid lagi ya, ketemu haid lagi, haid 3 kali haid ya. Kalau suci ya mulainya dari sucinya, ini suci yang haid, kemudian suci, ini suci yang pertama, nanti suci kedua, suci yang ketiga. Nah ini jatuhnya ya hampir 3 bulan. Nah Bapak dan Ibu yang kami hormati, jadi masa iddahnya seperti itu. Makanya kalau habis dicerai langsung mau menikah itu hukumnya haram, karena masih dalam masa iddah. Yang melamar juga begitu, pastikan yang dilamar itu tidak dalam masa iddah, masa tunggu tadi ya. Termasuk sinyal-sinyal yang lain juga nggak diperbolehkan ya, umumnya merayu ya. Ini ada orang laki nih, ada janda baru janda muda, kemudian bahasanya bersayap, padahal dia masih masa iddah, itu tidak diperbolehkan. Umumnya bahasanya begini, ya sudahlah ya, kalau suamimu sudah menceraikan kamu nggak usah sedih terus ya, kan banyak ini abang juga duda ini, ada bahasa begitu kan diperbolehkan itu ya. Kenapa? Karena untuk menjaga tadi. Nah kenapa kok harus ada masa iddah ya? Ada beberapa analisa para ahli fikih. Yang pertama, iddah itu untuk memberi kesempatan kepada suami istri bisa rujuk lagi ya, bisa rujuk lagi. Jadi bisa jadi saat terjadi perceraian mengucapkan kata cerai itu emosional gitu ya. Nah kemudian dia bisa balik lagi. Nah kalau ingin kembalinya lagi, suami kembali pada istrinya yang telah dicerai itu masih dalam masa iddah, tinggal mengatakan mohon maaf ya bun ya, saya ingin kembali lagi, kayaknya hidup sendiri nggak enak ya. Istrinya ya udah, saya juga merasa tidak enak hidup sendiri, apalagi sudah punya anak. Sudah selesai ya, karena masih dalam masa iddah. Tapi kalau kemudian sudah 5 bulan kemudian baru datang gitu kan, mau kembali lagi, itu harus nikah baru lagi dan kemudian mahar baru lagi gitu. Itu kalau talaknya itu baru sekali atau 2 kali gitu ya. Nah termasuk untuk kenapa perlu masa iddah di situ, untuk mengetahui ketika dicerai itu ada kandungannya itu ada bibit bayinya enggak gitu ya. Nah jadi dengan waktu kurang lebih sekitar 3 bulan itu, maka di sana ibu-ibu sekalian akhirnya akan diketahui, wah ini sudah mulai mabok nih ya. Itu kan baru 1 bulan 2 bulan udah mabok itu biasanya. Nah yang berikutnya adalah ada tolak ba'in. Nah, jadi tolak ba'in itu tolak yang dilakukan kalau sudah lebih dari 3 udah dilakukan 3 kali, lebih dari 2 kali ya, 3 kali. Nah nanti di sini ba'in ini ada 2 macam, ada ba'in sughra, ada ba'in kubro ya. Nah tolak ba'in yang sughra di sini tolak raj'i, tolak 2 kali yang telah habis masa iddahnya, dan talak yang dijatuhkan suami pada istrinya yang belum pernah dicampuri, dan tolak dengan tebusan khulu, itu masuk ba'in sughra. Jadi khulu di sini istrinya yang merengek minta dicerai, nah itu namanya ba'in sughra. Nah dalam tolak seperti ini suami tidak boleh kembali begitu saja kepada istrinya, akan tetapi harus dengan akad nikah dan mahar baru ya. Apalagi nanti kalau yang ba'innya adalah ba'in kubro. Ba'in kubro itu berarti tolaknya sudah mengatakan saya cerai kamu, seminggu kemudian rujuk, suami istri lagi mengatakan lagi saya cerai kamu, ada persoalan ini, kemudian 2 kali ya, kemudian rujuk lagi ya. Nah yang ketiga terjadi lagi insiden emosi itu suami kepada istrinya mengatakan saya cerai kamu, udah 3 kali. Kalau sudah 3 kali ini namanya talak ba'in kubro. Caranya gimana untuk bisa kembali? Sangat sulit ya. Pertama istrinya harus selesai masa iddah, istrinya sudah menikah lagi dengan suami yang lain ya, tanpa ada rekayasa di situ secara otomatis gitu ya.
dan kemudian suami itu yang barunya itu sudah menceraikan dia, dan kemudian ada masa idahnya sudah habis pula, nah baru boleh kembali kepada suami yang pertama. Wah, jadi prosesnya sangat panjang. Ini konteksnya adalah dalam rangka apa? Islam mengatur sedemikian rupa melindungi perempuan, ya. Makanya dibuat aturan seperti ini, ya. Karena suka semena-mena, karena suami itu kepala keluarga, dia yang punya nafkah dan seterusnya, suka semena-mena. Makanya dikasih diikat dengan aturan-aturan yang lebih ketat seperti itu. Kemudian yang kedelapan, di sini ada talak dengan ucapan. Ya, metodenya tolak bisa dilakukan dengan ucapan, bisa juga dilakukan dengan tulisan, bisa juga dilakukan dengan isyarat. Nah, ya. Tolak dengan ucapan ya tadi, ya saya ini cerai kamu. Nah, tuh jadi cerainya. Tolak dengan tulisan, bersama ini ya Dindaku sayang, ya hubungan kita sampai di sini saja dah ya. Karena sudah nggak bisa akur lagi, ya dengan ini saya nyatakan cerai. Udah dengan tulisan itu. Tapi kalau tulisan perlu di cross check, bener nggak di tulisan dia, ya melalui WA umumnya, ya saya cerai kamu, cross check. Ya, jangan diterima begitu saja, harus clear dulu. Islam mengajarkan begitu, di-clearkan dulu. Nah, ada pula kemudian talak dengan isyarat. Wah, ini kalau memang punya masalah dari sisi komunikasi, ya, ada isyaratnya, ya. Tapi ini harus jelas. Ya, betul-betul ada orang yang kemudian bisa memahami itu kan. Ini maksudnya apa nih kok tangannya begini-begini itu, ya. Ya, bisa jadi begitu kan. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, jangan sampai nanti salah tafsir gitu. Sebab kalau yang mana isyarat itu bisa salah tafsir. Ya. Coba deh saya begini nih. Pak. Kira-kira apa maksud Bapak? Kalau saya panggil tangannya begini ke Bapak itu, kemudian karena ibu kemudian begini tangannya begini, maksudnya apa itu? Nah, bisa pasti jorok kan gitu kan? Padahal belum tentu, ya gak? Belum tentunya gimana? Sini Pak, sini saya ada donat, ada tusukannya, ya kan? Nah, bisa jadi begitu, ya gak? Ya, bisa multi tafsir, makanya perlu ada hal yang konkret, ya. Baik, berikutnya talak dengan utusan. Nah, ini bisa juga, ya. Tapi perlu lagi-lagi perlu cross check, ya. Khawatir nanti utusannya juga ada unsur tertentu. Nah, berikutnya di sini ada talak munjaz, ada pula talak muallak. Talak munjaz di sini adalah talak yang diberlakukan terhadap istri tanpa ada penangguhan langsung, gitu ya, tanpa ada dihubungkan dengan yang lain. Nah, kalau talak yang disebut muallak, nah di sini jelas nih talak yang digantungkan oleh suami dengan suatu perbuatan yang akan dilakukan oleh istrinya pada masa mendatang. Seperti suami mengatakan kepada istrinya apa? Jika kamu berangkat kerja hari ini, berarti kamu telah talak. Ya, maka talak tersebut berlaku sah dengan keberangkatan istrinya untuk keluar rumah berangkat kerja. Ya, makanya ibu-ibu hati-hati ketika ada warning suami yang demikian, ya. Jadi jangan sampai dilanggar, ya, jangan sampai diterjang, karena itu betul-betul akan jadi perceraian. Ya, kemudian ada talak takhir, ada kemudian tamlik, ya. Takhir ini adalah dua pilihan. Ya, dua pilihan yang diajukan oleh suami kepada istrinya, yaitu melanjutkan rumah tangga atau bercerai. Jadi yang dikasih kesempatan untuk mengambil keputusan itu adalah sang istri. Ya udah, kalau begini udah kamu pilih yang mana dah. Ya, mau lanjut atau mau cerai. Ya, itu namanya takhir, gitu ya. Nah, sedangkan tamlik adalah talak di mana seorang suami mengatakan kepada istrinya, aku serahkan urusanmu kepadamu, ya, atau urusanmu berada di tanganmu sendiri. Jika dengan ucapan itu si istri mengatakan berarti aku telah ditalak, maka berarti ia telah ditalak satu, yaitu talak raj'i. Baik, jadi ada juga teknisnya begitu. Kemudian
di sini ada penjelasan Imam Malik dan sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa apabila istri yang telah diserahi tersebut menjawab, aku memilih talak 3, maka ya terjadi talak 3. Itu. Ya, jadi susah untuk kembali lagi. Nah, terakhir yang perlu kita bahas ini adalah ada khulu, ya, talak tebus. Istri memohon kepada suami untuk menceraikannya. Karena untuk cerai itu bukan milik istri, tapi milik suami. Istri nggak bisa, saya cerai kamu bang, nah, nggak bisa. Ya, saya cerai kamu mas, sejahat apapun tuh suami, nggak bisa. Maka ada permohonan yang disebut dengan khulu. Kalau permohonan ini kemudian nggak dikabul oleh suami, istri bisa mengajukan ke pengadilan, ya, pengadilan yang nanti pengadilan yang akan memutus melalui proses persidangan terlebih dahulu. Baik, udah isya ya? Ya isya dulu lah. Baik, terima kasih Ustaz, benar sekali materinya ya. Tapi sepertinya untuk iddah dan nggak terkebur. tidak bekerja. Ya. Jadi untuk materi materi talak sudah selesai Ustaz ya. Dah. Mungkin nanti setelah isya, karena ini memang bisa jadi akrab dengan kehidupan rumah tangga ya, mungkin kata-kata talak tanpa disadari, kalau tanpa ilmu mungkin kalau bentuk ilmunya sering terucap. Nah itu nanti bisa ditanyakan kepada Ustaz. Seperti apa nanti konsekuensinya seperti itu. Baik, jamaah rahmatullah, kajian akan kita lanjutkan ya.